Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isabuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait unsur-unsur yang membentuk qadhiyah. Qadhiyah, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan hamdiyah, yang kedua disebut dengan syartiyah. Unsur-unsur yang membentuk qadhiyah hamdiyah ada tiga. Unsur pertama disebut dengan maudhu atau subjek. Unsur yang kedua disebut dengan mahmul atau predikat. Unsur yang ketiga disebut dengan nisbah atau relasi, yaitu relasi antara mahmul dan maudhu. Kemudian yang terlihat secara kasat mata dari tiga unsur ini hanya maudhu dan mahmul. Sementara nisbah itu hanya diketahui melalui akal. Namun ada kalanya nisbah ini diwakili oleh lafadz yang kemudian disebut dengan robitoh. Nah, robitoh ini terbagi menjadi dua, ada robitoh zamaniyah dan ada robitoh ghairu zamaniyah. Kemudian, qadhiyah hamliyah berdasarkan adanya robitoh dan tidaknya itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan sunaiyah, yaitu apabila robitohnya tidak disebutkan atau tidak ada, dibuang. Sunaiyah ini artinya dualitas atau biasa disebut dengan dulogi. Nah, yang kedua disebut dengan sulasiyah. Sulasiyah ini artinya apabila robitohnya disebut. Itu terdiri dari maudhu, mahmul, dan robitoh. Nah, sulasiyah ini disebut dengan trualitas atau biasa disebut juga dengan trilogi karena terdiri dari tiga unsur, trualitas atau trilogi. Kemudian sekarang akan membahas apa yang dimaksud dengan al-juz'ul awal dan apa yang dimaksud dengan al-juz'us tsani. Wal muradu, dan adapun yang dimaksudkan bil juz'il awwali dengan unsur pertama, al mahkumu alaihi, ialah mahkum alaih, artinya yang dikenai hukum. Wa in dzukira, ini taknya ini tidak ada, yang lebih tepat ini wa in dzukira tanpa tak. Wa in dzukira, meskipun disebutkan apa al juz'ul awwal akhiran terakhir, wabistani, dan yang dimaksudkan dengan unsur yang kedua al-mahkumu bihi ialah hukum yang diberlakukan. Hukum yang diberlakukan kepada al-juz'ul awal. Wa in dzukira, meskipun disebutkan apa asani, awalan pertama. Nah, contohnya indi ialah pada diriku, dirhamun adapun dirham. Yang dimaksud dengan al-juz'ul awal adalah al-mahkumu bihi, sesuatu yang dikenai hukum. Meskipun secara lafaz, secara teks disebutkan terakhir, tetap itu disebut dengan al-juz'ul awal.
yang dikenai hukum itu yang disebut dengan al-juz'ul awal meskipun secara lafat, secara teks disebutkan terakhir. Ini contohnya nanti ya. Dan yang dimaksud dengan al-juz'ul tsani yaitu al-mahkumu bihi, hukum yang diberlakukan. Meskipun secara lafat disebutkan pertama. Contohnya seperti ini. Indi dirhamun. Indi dirhamun. Indi ini disebut dengan al-mahkumu bihi. Sementara dirhamun disebut dengan al-mahkumu alaihi. Indi disebut dengan al-juz'u tsani. Meskipun ini disebutkan pertama secara teks, secara lafaz. Dirhamun ini disebut dengan al-juz'ul awal. Meskipun disebutkan terakhir. Disebutkan yang kedua atau yang terakhir. Jadi ini, kenapa inti ini disebut dengan al-juz'u tsani padahal secara lafaz dia ada pertama, letaknya ada di lafaz pertama? Iya, karena indi ini yang menjadi mahkum bihi. Sementara dirhamun disebut dengan al-juz'ul awal meskipun secara lafaz ini disebutkan terakhir setelah indi. Kenapa? Karena ini al-mahkumu alaih, sesuatu yang dikenai hukum. Jadi bukan masalah posisi dari segi lafaz yang menentukan ini disebut dengan al-juz'ul awal dan ini disebut dengan al-juz'us tsani, bukan posisi lafaz. Tapi mana yang menjadi mahkum alaih, mana yang menjadi mahkum bihi. Al-mahkumu alaih meskipun secara lafaz ada di akhir tetap dikatakan al-juz'ul awal. Al-mahkumu bihi meskipun secara lafaz diletakkan di awal tapi dia tetap disebut dengan al-juz'us tsani. Ini ya. Contohnya ini secara secara ini ya, secara apa? Contoh yang antara lafaz dan hukum ini tidak sesuai. Secara rutbah, secara posisi ini terbalik. Yang secara lafaz dan rutbah sama persis. Contohnya seperti ini. Zaidun alimun. Zaidun disebut dengan al-juz'ul awal. Secara lafaz diletakkan di pertama. Dan secara rutbah posisi juga pertama. Qaimun ini disebut dengan al-juz'us tsani. Secara lafaz memang letaknya yang terakhir. Dan secara rutbah, secara hukman maksudnya, hukman atau rutbatan, memang dia secara lafaz diletakkan di terakhir dan secara hukum memang kedudukannya terakhir. Nah, ini. Kalau indi dirhamun ini secara lafaz di awal, tapi ya secara hukum seharusnya dia terakhir. Jadi antara lafzon wa hukman berbeda. Sementara dirhamun secara lafaz ini terakhir, diletakkan terakhir, cuman secara rutbatan dia fil juz'il awal. Wal juz'ul awwalu dan adapun unsur yang pertama minasyartiyati dari qadhiyah syartiyah yusamma ialah dinamai apa al juz'ul awal muqaddaman pada muqaddam disebut dengan muqaddam. Disebut dengan muqaddam. Muqaddam itu biasa diterjemahkan dengan antecedent. Kenapa disebut dengan muqaddam litaqaddumihi? Karena mendahuluinya al-juz'ul awal, lafdhan secara lafaz, secara tekstual, au hukman atau secara hukum. Yang dimaksud dengan hukman ya adalah secara posisi atau secara kedudukan. Yang dimaksud dengan hukman di sini secara posisi atau kedudukan, ai rutbatan. Wasani dan yang kedua, talian pada tali disebut dengan tali konsekuen, biasa diterjemahkan dengan konsekuen. Lituluwihi karena mengiringinya asani al-awalah pada yang pertama. Ailitab'iyatihi karena mengikutinya asani lahu terhadap al-awal.
Unsur yang membentuk qadiyah syartiyah, unsur pertama disebut dengan muqaddam, unsur yang kedua disebut dengan tali. Nisbahnya mana? Juga terdiri dari nisbah, ada nisbah. Cuman kalau nisbahnya di dalam syartiyah ini kan qadiyah syartiyah terbagi menjadi dua, ada muttasilah, ada munfasilah. Nisbah yang ada di dalam qadiyah syartiyah muttasilah disebut dengan nisbah tasahub wa talazum, yaitu relasi keteriringan dan implikatif. Sementara nisbah di dalam qadiyah syartiyah munfasilah disebut dengan nisbah at-tanafi wa ta'anud. Itu nisbahnya relasinya saling menafikan dan saling meniadakan. Itu ya. Jadi sebenarnya di dalam qadiyah syartiyah itu juga terdiri dari tiga unsur. Pertama disebut dengan muqaddam, yang kedua disebut dengan tali, yang ketiga disebut dengan nisbah. Nisbahnya ini di dalam qadiyah syartiyah muttasilah disebut dengan nisbah tasahub wa talazum, sementara di dalam qadiyah syartiyah munfasilah disebut dengan nisbah tanafi wa ta'anud. Wal muradu, dan adapun yang dimaksudkan bil awwali dengan unsur yang pertama, at-talibu ialah yang menuntut, lisuhbati terhadap keberiringan, wa indukiro meskipun disebutkan apa al awal akhiran yang terakhir, wa bisani dan dengan unsur yang kedua al matlubu laha ialah yang dituntut laha untuk suhbah, untuk keberiringan, wa indukiro meskipun disebutkan apa asani awalan pertama, kama sebagaimana penjelasan marro yang telah lewat, nadhiruhu apa perbandingannya ma. Bagian yang pertama disebut dengan muqaddam dan bagian yang kedua disebut dengan tali. Nah, secara lafat ini terkadang terbalik. Secara lafat kadang terbalik. Ada kalanya tali itu di awal dan ada kalanya muqaddam ini di akhir. Nah, di akhir. Contohnya yang posisi muqaddam dan tali ini sama persis ya. Artinya muqaddam di awal dan tali di akhir. Contohnya ingka nati syamsu tali'atan fannaharu maujudun. Yang menjadi muqaddam yang jadi muqaddam di sini adalah kanati syamsu tali'atan. Nah, lafdhon wa hukman ini berada di awal, letaknya di awal. Sementara yang menjadi tali adalah fannaharu maujudun. Nah, secara lafdhon wa hukman ini ada di terakhir. Kemudian yang terbalik. Yang terbalik misalnya seperti ini. An-naharu maujudun in kanati syamsu tali'atan. An-naharu maujudun in kanati syamsu tali'atan. An-naharu maujudun ini tali. Tali. Secara lafaz ini di awal. Cuman secara kedudukan ini seharusnya yang terakhir. Kemudian yang menjadi muqaddam yaitu ingka nati syamsu toli'atan, secara lafaz ini di akhir. Cuman secara hukman, secara kedudukan mestinya dia disebutkan di awal. Ini. Makanya ini ada kata-kata li taqaddumihi lafdhon au hukman. Kemudian kadang ini ada yang bingung. Kalau awal-awal belajar ilmu mantik, ini ada yang bingung untuk menentukan mana muqaddam, mana tali. Perlu diperhatikan di dalam qadiyah syartiyah muttasilah yang menjadi muqaddam itu yang jatuh setelah ada syarti. Setelah ada syarti itu disebut dengan muqaddam. Contohnya seperti ini. Inka nati syamsu tali'atan. Di sini ada syartinya adalah in. In. Nah, ini ada syartinya. Nah, setelah in ini maka menjadi muqaddam, yaitu kanati syamsu tali'atan. Ini ya, untuk menentukan mana muqaddam dan mana tali secara lafat, biar tidak bingung ya.
Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah akan dilanjut di pertemuan berikutnya terkait masalah yaitu pembagian qadhiyah bi'tibarin nisbah atau bi'tibaril kaif. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.